Hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik. Dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Dalam sejarah hingga saat ini, kita semua tahu bahwa Indonesia pernah dipimpin oleh 7 presiden. Termasuk Presiden Jokowi yang saat ini masih bertugas hingga tahun 2024 nanti. Namun ternyata ada fakta tersembunyi dan terlupakan. Bahwasanya Indonesia memiliki 2 tokoh presiden lainnya yang jasanya sangat besar dalam kemerdekaan kita. Nah, siapa saja 2 presiden Indonesia tersebut yang tak terungkap itu? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Safrudin Prawira Negara. Jika kita mengetik nama ini di mesin pencarian Google, maka keluar profil Safrudin Prawira Negara sebagai mantan Presiden Indonesia. Ia lahir di Serang tahun 1911. Awal mula Safrudin bisa menjadi presiden bermula saat dirinya menerima mandat dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden yang ditangkap pada agresi militer Belanda kedua menyebabkan terjadinya kekosongan dalam kursi kekuasaan pemerintahan Indonesia. Dalam situasi tanpa pemimpin ini, Indonesia menginginkan untuk menjaga eksistensi di mata dunia. Kemudian didirikanlah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi atas inisiatif dari Safrudin Prawira Negara. Dalam makalah Mr. Safrudin Prawira Negara yang berjudul Sang Penyelamat Eksistensi Negara Proklamasi Indonesia, di situ tertulis misi dan visi dari didirikannya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia untuk membantu menopang modal semangat juang dan mempersulit serta mempersempit ruang gerak Belanda. Inisiatif Safrudin Prawira Negara sukses lantaran pihak lain mengakui serta tunduk terhadap aturan yang dibuatnya. Namun pada saat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Safrudin Prawira Negara tidak menamai dirinya sebagai presiden, melainkan ketua. Padahal ia sendiri telah menerima kekuasaan tersebut dari Presiden Soekarno. Masa tua Safrudin Prawira Negara cenderung lebih mengekspresikan dirinya melalui agama, dakwah melawan korupsi di bawah Soeharto, dan memimpin petisi 50 serta menentang konsep Pancasila sebagai satu-satunya pedoman bagi semua golongan terutama yang beragama di Indonesia. Pada 7 Juli 1983, ia menulis surat terbuka kepada Soeharto untuk memprotes ketentuan dalam RUU yang mendukung konsep tersebut. Akibat kegiatan ini, Soeharto melarang Safrudin keluar negeri kecuali untuk berobat. Safrudin Prawira Negara memilih lapangan dakwah sebagai kesibukan masa tuanya. Namun berkali-kali bekas tokoh partai Masyumi ini dilarang naik mimbar. Pada bulan Juni 1985, ia diperiksa sehubungan dengan isi khotbahnya pada Hari Raya Idul Fitri 1404 Hijriah di Masjid Al-A'raf Tanjung Priok, Jakarta. Dalam aktivitas keagamaannya, ia pernah menjabat sebagai Ketua KOP Mubalik Indonesia (KMI). Kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan pendidikan, keislaman, dan dakwah antara lain. Anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM). Kini dikenal dengan nama PPM Manajemen 1958. Anggota Pengurus Yayasan Al-Azhar, Yayasan Pesantren Islam 1978. Ketua Kops Mubalik Indonesia 1984. Ia juga sempat menyusun buku sejarah moneter dengan bantuan Oi Beng Tu, Direktur Utama Lembaga Keuangan Indonesia. Safrudin Prawira Negara meninggal karena serangan jantung di Jakarta pada 15 Februari 1989 pada umur 77 tahun. Saya ingin mati di dalam Islam dan ingin menyadarkan bahwa kita tak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah. 2. Mr. As-Saad. Sama seperti Safrudin, Mr. As-Saad juga dalam profilnya di mesin pencarian dituliskan bahwa ia pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia. Mr. As-Saad, gelar Datuk Mudo, merupakan seorang politisi dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia pada masa pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta.
Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia. Pria yang lahir di Kubang Putih, Sumbar tahun 1904 ini merupakan pelaksana tugas Presiden Indonesia setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar KMB tanggal 27 Desember 1949. Masa jabatan Mr. As-Saad sebagai Presiden Republik Indonesia selesai pada Agustus 1950. Tak genap setahun, Mr. As-Saad banyak berjasa dalam kemerdekaan dan perubahan terutama di bidang pendidikan. Salah satunya adalah menandatangani Statuta Pendirian Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Setelah pindah ke Jakarta, As-Saad menjadi anggota parlemen DPR RI hingga duduk dalam Kabinet Nasir menjadi Menteri Dalam Negeri September 1950 sampai Maret 1951. Setelah Kabinet Nasir bubar, ia kembali menjadi anggota parlemen. Di masa tuanya hingga hari wafatnya, Mr. As-Saad dia pulang ke kampung halamannya Sumatera Barat. As-Saad yang kondisinya sering terserang penyakit dan dalam tubuh yang tidak fit di usianya yang menginjak umur 60 tahun. Mr. As-Saad ditangkap dan menjalani hidup di dalam penjara demokrasi terpimpin selama 4 tahun, 1962-1966. Ia baru keluar dari tahanan di Jakarta setelah munculnya Orde Baru. Pada tanggal 16 Juni 1976, As-Saad meninggal di rumahnya yang sederhana di Warung Jati, Jakarta Selatan. As-Saad gelar Datuk Muda, diantar oleh teman-teman seperjuangannya, sahabat, handai tolan, dan semua keluarganya. Dia dihormati oleh negara dengan kebesaran militer. Oke guys, itulah dua sosok Presiden Indonesia yang selama ini mungkin tidak kalian ketahui. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!